Ayo buang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pasha Rahmadhani. Dengan NIM 25862062218. Dengan mata kuliah IPS SD. Dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Rizky Ananda SPD MPD. Dengan materi lingkungan sekitar. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS, yaitu membuat video pembelajaran IPS SD dengan tema lingkungan di sekitar. Video ini dirancang dengan durasi 5 menit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh dosen saya, Bapak Dr. Rizky Ananda, SPD, MPD. Saya akan menyajikan materi dalam video ilustrasi. Sebelum itu mari kita cari tahu tentang apa itu lingkungan sekitar, apa manfaatnya, dan apa dampaknya. Materi tentang lingkungan membahas segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan bagaimana hubungan timbal balik di dalamnya. Lingkungan tidak hanya mencakup unsur alam, seperti tanah, air, dan udara, tetapi juga makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua komponen tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan, sungai, gunung, dan laut. Sementara itu, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat atau dipengaruhi oleh manusia, seperti rumah, sekolah, jalan, dan taman kota. Kedua jenis lingkungan tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, sehingga keseimbangannya perlu dijaga. Salah satu hal penting dalam materi lingkungan adalah kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan memberikan banyak manfaat, seperti udara yang sehat, terhindar dari penyakit, serta menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas. Sebaliknya, lingkungan yang kotor akibat sampah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran air, bau tidak sedap, munculnya penyakit, hingga banjir karena saluran air yang tersumbat. Mari kita saksikan video ilustrasi tentang lingkungan yang bersih dan sehat, dan juga lingkungan yang kotor akibat pencemaran. Pada suatu pagi, Budi, Anto, Siti, dan Lani berjalan menuju sekolah. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati dua kondisi lingkungan yang berbeda. Tempat pertama adalah lingkungan yang bersih dan tertata rapi. Tidak terlihat sampah berserakan, serta banyak pohon hijau yang membuat suasana menjadi sejuk dan kicauan burung yang merdu di atas ranting pohon, dan ikan-ikan yang berenang dengan bebas. Udara terasa segar, dan anak-anak tampak bermain dengan riang. Budi pun merasa nyaman dan berkata bahwa lingkungan seperti itu membuat mereka lebih sehat dan semangat untuk belajar. Setelah itu, mereka melewati lingkungan kedua yang tampak kotor. Sampah berserakan di pinggir jalan, sungai dipenuhi sampah hingga ikan-ikan susah berenang dan mati, dan udara di sekitarnya berbau tidak sedap. Beberapa orang juga terlihat membuang sampah sembarangan. Tono berjalan dengan lesuh merasa kurang nyaman lalu berkata, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit dan banjir. Dari video ilustrasi tersebut, apa yang kita lakukan agar terhindar dari lingkungan yang kotor, dan apa solusinya? Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, memisahkan sampah organik dan anorganik. Ketiga, membersihkan rumah dan halaman sekitar secara rutin. Keempat, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. Kelima, melakukan kerja bakti bersama warga. Keenam, menanam pohon dan menjaga tanaman di sekitar lingkungan. Ketujuh, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti botol minum plastik dan kantong plastik. Kedelapan, menyediakan tempat sampah di lingkungan sekitar.
Kesembilan, mengajarkan pentingnya kebersihan sejak dini. Lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab bersama. Dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mencegah berbagai dampak buruk seperti banjir dan penyakit. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan yang terawat dengan baik akan menciptakan kehidupan yang sehat, aman, nyaman, dan harmonis bagi semua makhluk hidup. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.